Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari kula kaum muslimin rahimanallah. Alhamdulillah dalu niki kita saged makempal manunggal nindakaken sebarang Allah taala. Terbukti kita damel boten pepanggihan. Mugi-mugi kula lan sami tansah pinaringan kesarasan, tansah dipun paringi istiqomah sehingga ngantos kita sewang-sewang madhep wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalu niki kita badhe betaraken napa ingkang dipun tulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menika adab dan akhlak penuntut ilmu. Ini saderengipun kita mlebet wonten materi wonten buku menika, kita paringi tambahan sekedhik yang menika babagan pengertosan akhlak. Akhlak menika Bapak Ibu rahimahullah yang menika dipendhet saking kholaqo ingkang jamakipun akhlak, nggadahi artos yang menika sikap, tindakan dan juga kelakuan. Pramila menawi kita pikawulan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menika saged tingkah laku, perangai, watak, budi pekerti. Niki kados napa ingkang dipun sebataken Ibnu Qudamah rahimahullah. Yang daripun ngendika akhlak pinangka bentukan jiwa yang tertanam kuat, yang darinya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Wonten Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sehingga kananipun takbiyah niku piyambakipun seperti air yang sudah mengalir, dados kebiasaan. Lajeng akhlak menika wonten vertikale, wonten mahmudah, wonten madmumah. Lajeng bentenipun akhlak kaliyan adab. Sebarangan ulama niki nyebataken sami akhlak kaliyan adab. Tapi sebenarnya pun nyebataken menawi adab menika sikap seseorang. Jadi sikap seseorang baik itu kepada satu aturan ataupun kepada orang lain seperti adab makan, adab minum, adab ke kamar mandi, atau adab terhadap gurunya. Adapun kalau akhlak ini adalah sifat seseorang, karakter seseorang yang dihasilkan dari didikan pada dirinya atau berasal dari tabiat bawaan seperti jujur, dermawan, pemberani dan lain sebagainya. Ini merupakan sifat. Jadi kalau adab itu adalah sikap seseorang kepada sebuah aturan ataupun yang lainnya, kalaupun sifat ini adalah karakter seseorang. Adapun asal muasalnya akhlak yang baik ini ada dua, yaitu yang pertama ghariziyah atau jibiliyah. Maksudipun akhlak ghariziyah atau jibiliyah ini
bawaan semenjak dia lahir. Pancen bawaannya akhlaknya sampun sae. Niki kantos napa ingkang dipun sebataken Rasulullah kepada Asyad Abdul Qais. Rasulullah menyebutkan inna fika khoslataini yuhibbuhumullah al-hilmu wa ana. Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perkara yang dicintai Allah, yaitu kesabaran dan tidak tergesa-gesa. Dan hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Yang kedua muktasabah. Muktasabah itu akhlak yang dia miliki hasil dari didikan. Dia latih dirinya itu berani, dia latih dirinya itu untuk sabar, dia latih dirinya itu untuk dermawan. Karena asal-asal sifatnya kebalikan dari itu. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang menyabar-nyabarkan, melatih dirinya sabar, Allah akan menjadikan seorang yang sabar. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan lainnya. Dan kesimpulan yang terakhir bahwa apa yang dinukil Ibnu Qudamah memberikan kesimpulan bahwasanya akhlak ini bisa dirubah, akhlak ini bisa diperbaiki. Tinggal seseorang itu mau atau tidak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Sebagai dalil yang utama bagaimana zaman jahiliyah keadaannya seperti itu, setelah datang Islam akhlak mereka berubah menjadi orang-orang yang mulia. Kita masuk dalam muqaddimah yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kalau kita beri kejelasan sedikit, memang hakikat milik pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, mereka ketika melakukan berbagai macam kebaikan, tidak lain itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dari apa yang disebutkan Rasulullah ini, kita mengetahui bahwa hidayah itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin, itu menyebutkan dalam kitabnya, baik itu kitab Asyarah Qawaidah Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah mensucikan diri, dan juga 10 kaidah di dalam istiqomah, bahwa istiqomah itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah, karena siapa yang diberi petunjuk Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang disesatkan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Maka
Beliau melanjutkan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ini merupakan syahadat di mana nilainya tinggi. Ya. Jadi seseorang ketika sudah mengucapkan syahadat, maka dia masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Surat Al-Imran 3 ayat 102. Berapa banyak orang mereka tidak bisa istiqomah, berbagai ujian mendera sehingga hatinya goncang, jiwanya berguncang, dan akhirnya dia murtad. Ada yang akhirnya fasik. Ini oleh karena itu Allah perintahkan agar kita senantiasa beribadah kepada Allah. Waqfir rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kalian itu keyakinan, yakni al-maut, maksudnya kematian. Jadi kita terus beribadah. Jangan sampai sudah lebaran kita malah melungkruk, jangan. Kita harus semangat. Kenapa? Karena rezeki terus kita terima. Karena kita itu lemah, sedangkan syaitan senantiasa menggoda kita. Sebagaimana disebutkan Allah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sedangkan syaitan terus mengejar, menggoda kita. Demikian pula kematian setiap saat datang kepada kita. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak bisa diundurkan sedikit pun dan juga tidak bisa dimajukan. Maka Allah berpesan kepada kita, jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini merupakan perintah agar kita itu senantiasa istiqomah, terus menerus. Fastaqim kama umirta. Istiqomah sebagaimana yang diperintahkan Rabbmu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka kita ini asalnya hanyalah satu, kemudian Allah jadikan pendampingnya, kemudian berkembang biak. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya, dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah itu senantiasa melihat apa yang kita perbuat, termasuk pada malam hari ini. Apa yang kita perbuat ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Karena di saat ini sulit orang untuk mengucapkan kebenaran. Ya, mereka keluh, mereka bisu untuk mengucapkan kebenaran. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia memang menang dengan kemenangan yang besar.
Sebutkan dalam surat Al-Ahzab 71. Baik, dalam hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Tidak ada kedustaan dari kanan, kiri, depan, belakang. Semua jujur, baik kabarnya, baik janjinya, baik apa yang diberitakan Allah meskipun belum terjadi, semua Allah akan tepati. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, yaitu perkara-perkara muhdatsah, perkara-perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam perkara-perkara agama. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna, ya, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada atau bukan perkara kami, jadi masalah agama, bahwa raddun, maka akan tertolak. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau tentang masalah kemajuan dunia, kamu itu lebih tahu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Ibnu Majah. Meskipun lafaz ini ditujukan kepada orang Islam laki-laki, namun secara hukum ini juga mencakup perempuan, wanita. Ketika Imam Al-Qurtubi rahimahullah wafat tahun 671 Hijriah, ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 122, menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu ini terbagi menjadi dua. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukumnya fardhu ain, wajib atas setiap individu yang sudah terutama mendapatkan beban syariat, seperti menuntut ilmu tentang sholat, zakat, dan juga puasa. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi apapun yang berkaitan dengan muamalah kita, ini hukumnya wajib. Sing jenengan nyuwun sewu, sing dodol dagang, maka wajib dia mengetahui ilmu berkaitan dengan dagang. Jangan sampai dagang dengan cara-cara riba, ini boten angsal. Lajeng jenengan kalau utang piutang harus mengetahui tentang hukum utang piutang. Jenengan kerja kalian tiang sanes atau nyuwun sewu tadi kuli, maka harus tahu hukum-hukumnya. Bagaimana? Apakah uang-uang yang diterima itu semuanya benar, atau justru sebaliknya itu bagian dari perkara yang dilarang? Harus kita ketahui. Begitu pula sewa menyewa, tonggo, teparu, ini semuanya membutuhkan ilmu. Belum lagi
orang tersebut bergaul. Ini hukumnya wajib harus kita ketahui. Terlebih ibadah 5 waktu yang kita lakukan. Yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak atau warisan, tentang pelaksanaan hukum hak, kisos, cambuk, potong tangan dan lainnya. Hukum seperti ini, cara mendamaikan orang yang bersengketa dan semisalnya, sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya. Dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak akan mungkin semua orang bisa melakukannya. Atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka, karenanya hanya beberapa orang tertentu saja yang diberikan kemudahan oleh Allah dengan rahmat dan hikmahnya. Hukum warisan, hukum mungkin tentang kedokteran, maka ini tidak sifatnya semua orang wajib tahu. Betul. Sudah seberangane pun wonten niku seberangane gugur. Termasuk teknologi. Ketahuilah, menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala puji di dalam banyak Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah 58 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah kau anggap sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sami napa boten? Sing ngerti kali sing ora ngerti sami napa boten? Boten sami. Selamanya tidak akan sama. Jadi nek orang ngerti iki ana mung gerayak-gerayak. Ini kalau digambarkan, tapi dalam kehidupan maka dia akan bingung. Aku jane piye? Aku kono apa? Terus aku kono melangkahku nang ndi? Maka dia bingung. Orang yang tidak tahu tersebut, sebutkan dalam surat Az-Zumar 39 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innama yasyallahu min ibadi ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu orang-orang yang berilmu. Jadi takut kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang takut kepada Allah itu disertai dengan pengagungan. Takutnya karena takut mengagungkan Allah. Dan inilah adalah asal dari ilmu. Yang mereka al-hauf ajri. Jadi yang pintar Pak. Ingin saya wonge ra duwe tidak harus kuasa. Gelem colong cukup ngapusi korupsi, Maka orang seperti ini jahil. Meskipun ilmunya sedikit, tetapi dia takut kepada Allah, melakukan kemaksiatan wedi, Maka orang seperti inilah orang yang berilmu. Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, Allah akan faqihkan, pahamkan terhadap agama ini. Jadi orang-orang yang memang tidak dikehendaki Allah datang ke masjid, ke tempat-tempat pengajian, memang Allah tidak kehendaki mereka untuk kebaikan. Sebatas itulah. Tapi kalau orang tersebut suka dengan ilmu, suka mendatangi ilmu, memang Allah kehendaki dirinya kebaikan. Ini hadis riwayat Bukhari
dan juga Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju satu ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju arah surga. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani. Kemudian kewajiban menuntut ilmu, ketahuilah menuntut ilmu adalah satu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan ilmu yang dipelajari, mereka akan dapat mengerjakan amal-amal soleh. Dengan itu akan mengantarkan mereka ke surga. Kalau kita belajar ilmunya itu benar, maka akan mendorong dirinya untuk beramal soleh. Maka hal itu akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu muslim dan muslimah, baik dia sebagai orang tua, anak, pedagang, karyawan, dosen, dokter, profesor, dan yang lainnya. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabb-nya. Ini wajib. Tata cara wudu, sholat, puasa, zakat, ini wajib dia ketahui. Muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tentang tauhid, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab, dan muamalah dengan makhluk. Jadi wajib dia ketahui. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqu dzikri." Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga itu?" Beliau menjawab, yaitu halaqah zikir atau majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, dia tidak masuk ke dalam surga akhirat. Dunia kok ada surga? Pripun maksudipun? Maksudnya seperti hadis ini, "Idza marartum biyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka perbanyaklah berzikir atau ikutlah majelis tersebut, yaitu majelis ilmu. Tegese tiyang kula wau nalika wonten donya niki sejumlah ora tau gelem nyedak masjid, ora tau gelem sinau agama, tiyang kados ngeten niki mokal saged mlebu surga. Nggih napa mboten? Nggih. Jadi yang dimaksudkan kebun-kebun surga adalah majelis-majelis ilmu. Karena masuk surga itu butuh ilmu, butuh amal. Dia tidak mau berilmu, dia tidak mau beramal, ya dia tidak masuk surga. Kemudian Atta bin Ajrabah rahimahullah, wafat tahun 114 Hijriah, berkata, majelis-majelis zikir yang dimaksud adalah majelis-majelis halal dan haram yang membahas tentang masalah-masalah fikih. Bagaimana harus membeli, bagaimana harus menjual, berpuasa,
mengerjakan sholat, menikah, cerai, melakukan haji dan sepertinya, semisal yang lain. Bapak ini contoh, ada orang itu ngaten anyar semangat beribadah, tapi yang mau gampang muntah, nesu, ngamuk, mutungan. Jadi setiap dia marah, dia mengucapkan ucapan-ucapan talak kepada istrinya. Nah kalau kita tak talak siji, wis barmono sesuk dimorine. Asal kamu mboten iki menengahi. Asal mboten asal pokoknya gerung genep telung sasi utawa 3 kali kurung haid itu masih bisa dirujuk. Neh kesune ngomong meneh kowe tak talak meneh kowe. Ping pinten iki? Ping kalih. Bar ngono sesuk ya dimori meneh. Barang roten dadi kebiasaan latah. Nesu sithik sing diancam-ancamke mung arep talak wae. Akhire metu terang kowe tak talak kowe. Berarti pinten iki? Ping 3. Maka setelah itu sudah tidak bisa lagi dirujuk. Dan tidak bisa lagi dirujuk, maka dirinya menyesal, getun, tapi sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Istrinya tidak boleh diperistri, tidak boleh dirujuk lagi sampai dia diperistri orang lain. Engkau nek dipegat lagi untuk dibujuk. Nek orang dibuka tinggal terus berarti kayaknya paplok. Nyawang. Maka ini disebabkan karena tidak mengetahui agama ini. Maka tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa majelis zikir yang dimaksud adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid. Jadi kita disuruh untuk mendatangi akidah yang benar menurut pemahaman para salafus saleh. Sebaliknya majelis-majelis yang di situ dipakai untuk jogetan, nyun sewu kata sakniki, jane acarane sebutane sholawatan kubro, tapi senisane naudzubillahi min dzalik. Lanang wedok campur dadi siji, campur aduk do joget kabeh. Waliyadzubillah. Menika tipu daya syaitan, sanes pun bid'ah ugi maksiat. Begitu pula kadang zikir-zikir yang keras sambil gede-gede sambil nopo montang manten awake. Maka hal semacam tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu di sini disebutkan yaitu majelis-majelis diajarkan tentang tauhid, akidah yang benar menurut pemahaman para salafus saleh, ibadah yang sesuai sunnah Nabi SAW dan lainnya. Buku yang ada di hadapan membaca merupakan buku berjudul Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Di dalamnya penulis jelaskan tentang keutamaan mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu serta beberapa adab-adab Islam yang seharusnya terdapat pada para penuntut ilmu. Penulis jelaskan masalah adab-adab dalam menuntut ilmu ini karena masalah ini sangatlah penting. Sebab banyak para penuntut ilmu yang lupa atau tidak menaruh perhatian sama sekali tentang
masalah ini, sehingga ia menjadi seorang penuntut ilmu yang kaku, kasar, tidak punya adab, bahkan bersikap kurang ajar kepada orang tua, dan guru ustadznya, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Wallahu musta'an. Ini betul yang disampaikan Ustaz Yazid ini. Jadi kebanyakan sekarang ini ilmu itu sudah didapat, tetapi adab-adab itu tidak paham, tidak tahu bagaimana anak kepada bapaknya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu berkata dan jangan kamu bentak. Tapi realitanya banyak sekali anak-anak itu mereka tidak paham masalah ini. Orang tua ya bengak kaya kancane dhewe. Masih banyak sekali adab-adab yang tidak diketahui. Kalau secara ilmu mungkin banyak, tetapi pengamalan ataupun adab-adabnya tidak paham. Ini. Jadi menjadi orang yang kaku, keras, kasar. Buku ini sebagai upaya memperbaiki adab dan akhlak para penuntut ilmu, sebagai peringatan kepada mereka, juga dalam rangka saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling menasihati, nasihat-menasihati kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti sebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Maksudnya bagaimana? Nasihat untuk siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, maksudnya bagaimana Allah dinasihati? Tidak, maksudnya itu manusia ini agar mentaati Allah, agar memahami kitabnya, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, merenungkannya. Begitu pula nasihat agar taat kepada Rasulnya, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin agar mentaati selama tidak maksiat. Ketika bermaksiat maka tidak boleh ditaati. Begitu pula nasihat kepada orang-orang umumnya, mencintai mereka sebagaimana mencintai diri kita sendiri, mengharapkan kebaikan untuk mereka sebagaimana kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita sendiri, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan beliau rahimahullah, nasihat, menasihati karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi timbangan amal kebaikan penulis pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan kita untuk memasuki surganya. Amin Allahumma amin. Bagaimana para sahabat dulu mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu. Satu kisah di antara kisah-kisah tersebut seperti siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini mendengar di Syam ini ada satu hadis, yang dia dengar orang ini langsung mendengar dari Rasulullah. Jadi kalau ilmu riwayat ini belum begitu jauh, maka dia mulai mengumpulkan uang, membeli kendaraan, kemudian melakukan perjalanan selama 1 bulan menuju ke Syam untuk sebuah hadis, menemui Abdullah bin Unais. Kemudian sahabat Umar bin Khattab juga demikian. Ada tetangganya, bergantian tetangganya. Hari ini beliau, besok ganti tetangganya, apa yang diajarkan disampaikan, seperti itu. Atau bin Rabah juga demikian, meskipun seorang budak, dia membagi waktunya, sepertiga untuk majikannya, sepertiga untuk Allah ibadahnya, sepertiga untuk menuntut ilmu.
maka Allah angkat derajatnya menjadi seorang alim di kota Madinah. Padahal dia itu seorang budak, rambutnya keriting non sewu, ini kalau disebutkan, bibirnya tebal, kulitnya hitam. Tapi karena dia itu memiliki ilmu yang luar biasa, sehingga khalifah pun harus duduk dan mengantri untuk mendengarkan ilmunya. Oleh karena itu, jangan kita melemah, harus kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Kita harus berpacu dengan saudara-saudara kita. Jangan saling melihat, wah kono ora, tak ora. Jangan. Detik-detik di dunia kita ini akan menentukan derajat kita di akhirat. Hari ini kita mungkin seperti ini, 5 tahun kemudian kita tidak tahu. Mungkin Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua terkait materi atau yang lainnya, saya persilakan.